Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. And guys, happy weekend ya. Kita nanti malam akan ada live streaming. Jadi kita jumpa lagi di sana untuk ngebahas seputar altcoins dan juga area-area akumulasi seperti yang saya sudah mention ya di salah satu video update kita. Nah teman-teman sekalian, ini kita mau update progress daripada Bitcoin. Bitcoin tuh mondar-mandir aja sebenarnya kalau kita lihat ya, 43.000, 44.000, mondar-mandir. Berarti ini sebenarnya sebuah indikasi market itu cenderung wait and see. Terutama kalau kita ngomongin duit-duit institusi. Ya, taunya dari mana? Salah satu faktor yang menurut saya paling menonjol yaitu adalah Bitcoin dominance yang meningkat sangat signifikan. Kemudian USDT dominance yang juga sudah mulai konsolidasi. Tidak turun, tapi tidak juga naik. Sebelumnya sempet nih momen panic selling kelihatan nih. Jadi orang kayaknya swap ya dari dia punya aset-aset kripto seperti alts, Bitcoin itu ke USDT. Habis itu nge-spike turun lagi ya kan. Ini bukan karena price action gitu ya, bukan karena analisa gitu, tapi kita ngelihat behavior marketnya seperti apa. Jadi kita gunakan USDT dominance ini untuk kita menentukan nih atau melihat ini kira-kira para pelaku pasar ngapain sih sekarang gitu. Dan sekarang kan kalau kita lihat nih pelan-pelan USDT dominance-nya naik ya teman-teman sekalian. Ya ini berarti ada uang yang keluar dari either itu altcoins atau dari Bitcoin. Tapi very likely dari altcoins lah. Kenapa demikian? Bitcoin dominasinya naik ya. Ini berarti semua orang yang pegang Bitcoin saat ini cenderung untuk nge-keep. Di sisi lain, di altcoins kelihatannya uangnya dikeluarkan. Untuk apa? Mungkin menunggu decision clear Bitcoin ETF spot pada 10 Januari mendatang. Ya, nanti begitu di approve atau di reject, baru tuh ada volatilitas lagi teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanya ke saya, Vin, menurut lu Bitcoin ETF spot gimana? Ya, to be honest, saya nggak bisa kasih statement yang clear gitu loh. Dalam artian, ayo guys, Bitcoin ETF spot, percaya sama saya, ini adalah moment sell the news. Nggak bisa teman-teman, saya bilang kayak gitu. Why? Karena nanti kalian jadi panic selling, ya kan? Wah iya nih, jangan-jangan beneran nih moment sell the news nih. Udahlah, amankan aset dulu gitu loh. Mungkin keluar dulu dari market. Ada orang yang bilang kayak gitu kan. Saya cuma mikir kayak, lu keluar dulu dari market nih. Kalau misalkan harganya naik gimana? Ya udah gigit jari gitu sampai akhirnya nggak ada kuku lagi yang bisa digigit gitu kan. Tapi kalau misalkan memang bener harganya turun pada saat Bitcoin ETF spot mungkin nanti di approve atau di reject, kita nggak tahu ya teman-teman. Dan ternyata bener nih jadi sell the news event gitu kan. Dan harganya koreksi. Ya mungkin dia akan happy gitu. Dia akan bilang tuh bener kan, untung gue udah begini begitu. Ya saya cuma mau bilang satu, hati-hati ya, jangan terlalu overclaim diri, apalagi mengatakan bahwa dia selalu paling benar gitu loh. No guys, kita nggak bisa bilang kayak gitu. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya salah. Kalau kamu selalu paling benar, kamu udah jadi Tuhan ya. Itu yang saya harus mungkin tekankan, dan itu jadi pedoman juga di dalam hidup saya. Karena dulu guru saya yang bilang teman-teman, kebetulan beliau sudah almarhum, tapi kata-kata itu sangat melekat di dalam diri saya. Dia bilang, manusia itu tempatnya salah. Kalian sebagai anak-anak murid sekolah pada saat itu tidak perlu takut salah. Kalau salah, kalian bisa belajar dari kesalahan kalian. Dan itu sangat-sangat melekat di dalam diri saya gitu loh. Saya menyadari hal tersebut. Jadi, saya tidak pernah overclaim diri bahwa saya paling benar dan selalu mengatakan bahwa apa yang terjadi ini benar-benar terjadi gitu. Enggak, karena kita bukan orang yang bisa membaca masa depan. Kan seperti itu. Nah, jadi guys, sangat tidak disarankan lah kalau buat saya kalian gambling gitu ya menjelang Bitcoin ETF spot. Entah itu di leverage, entah itu di spot trading ya. Saya nggak tahu teman-teman itu positioning diri masing-masing ada di mana gitu. Kalaupun kalian leverage trading pun ya sebenarnya kalau buat kayak saya sih nggak ada masalah ya. Kita pakai stop loss soalnya tradingnya. Teman-teman kadang-kadang masih berani gitu loh untuk transaksi tanpa stop loss. Akhirnya kena liquid, dan ketika kena liquid ya udah pengalaman buruk deh yang dirasakan. Tapi saya rasa memang perlu lah ya seseorang untuk ngerasain liquid dulu itu, karena menjadi sebuah pengalaman gitu. Jadi kalau trader nggak pernah liquid katanya bukan trader, ya kan? Nah, lanjut teman-teman. Jadi by progress so far kita ngelihat Bitcoin semakin lama semakin terkonsolidasi, range-nya semakin tipis antara 45.000 awalnya ya udah sempat naik 45.000 pada pergerakan hari Rabu kemarin, lalu kena reject gara-gara berita Matrix Sport ya kan yang dikeluarkan. Padahal itu pandangan mereka dan mereka bisa salah gitu. Lagi-lagi mereka juga manusia.
mereka bisa salah gitu. Robert T. Kiyosaki aja salah terus ya kan. Beberapa waktu lalu Bitcoin begini, Bitcoin begitu, nanti see you on sekian ribu dolar, $13.000, ternyata nggak nyampe-nyampe teman-teman ya kan. Dan harganya naik terus, meleset terus nih analisanya atau prediksinya si Robert T. Kiyosaki gitu. Cuman teman-teman, apakah kalau misalnya Robert T. Kiyosaki mengatakan demikian itu udah pasti benar? Enggak loh teman-teman ya kan. There's a lot of people yang salah juga di luar sana, tapi ya kita tidak menjudge mereka gitu ya. Yang penting apa? Teman-teman di sini punya pandangan sendiri dan itu kan uang kalian. Ambil decision berdasarkan analisa dan kepercayaan kalian. Itu aja yang bisa saya tekankan teman-teman. Nah buat saya, kepercayaan saya nih masih sama ya dengan video-video sebelumnya saya bilang sama teman-teman bahwa saya di sini sudah punya barang ya untuk spot. Kalau dikasih dip, saya bakal belanja, nggak mungkin nggak ya, karena kita tahu nih ekspektasi kita adalah nunggu next halving kan. Intinya kan main eventnya sebenarnya tahun 2024 tuh bukan Bitcoin ETF spotnya, tapi halvingnya itu sebenarnya main eventnya. Nah orang tuh saking terlalu hangatnya Bitcoin ETF spot sampai lupa kalau halving itu merupakan event di mana cycle Bitcoin itu biasanya bisa berlanjut gitu. Ya kalau nggak bakal ada nih kayak Bitcoin stock to flow dan lain sebagainya gitu ya. Mereka mencoba untuk memproyeksikan bagaimana harga Bitcoin ke depannya gitu. Nah kalau kita lihat sejauh ini bahkan perbandingannya ya, sekarang 44.000, kalau berdasarkan stock to flow itu harusnya 114.000. Fair price menurut mereka. Menarik ya teman-teman, ya kan? Kalau di atas itu berarti overvalue, di bawah itu berarti undervalue. Nah, Bitcoin berarti dianggap undervalue nih saat ini. Dan apakah 100.000 bisa tercapai? Ya itu buat teman-teman yang punya planning, game plan invest jangka panjang, lihat 2 tahun 3 tahun lagi. Patokan kalian sebenarnya itu. Ya, kalian lihat 2-3 tahun lagi nih harga Bitcoin akan ada di mana. Bandingkan dengan 2 tahun 3 tahun yang lalu, 4 tahun 5 tahun yang lalu. Ya kalian lihat pertumbuhan terus harga Bitcoin. Dan dengan momen saat ini yang bisa dibilang semakin besar ya adopsinya, harusnya Bitcoin 100.000 itu menurut saya angka yang sangat-sangatlah wajar. Ya. Dan dengan kondisi menjelang Bitcoin ETF spot itu nanti gak penting sebenarnya. Ketika nanti Bitcoin ETF spot approval, ternyata harganya reject atau turun, menurut saya nggak ada masalah gitu. Karena kita ngelihatnya jangka panjang. Paling orang-orang yang ngebet itu tadi, ya kan? Makanya dia bilang nih, menyampaikan secara terbuka di publik melalui Twitter atau melalui YouTube atau melalui Instagram atau melalui apa gitu ya. Apalagi kayak influencer-influencer yang dari luar negeri gitu kan. Kayak kita tahu nih Moonboy-nya di luar sana kan, ada MM Crypto, kemudian ada Call the Moon dan kawan-kawan. Dulu ada BitBoy, tapi BitBoy sekarang udah di rehab ya karena dia drugs permasalahan dengan drugs. Nah, itu teman-teman, ya kan? Mereka pasti bilang, I believe Bitcoin will be reaching and blah 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 by Bitcoin ETF spot approval and 10 January blah 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 blah. Dia bilang kayak gitu. Nah, itu kalau teman-teman ikut kemakan omongan mereka, ya, istilahnya jadi ngebet di situ. Itu menurut saya yang menjadi resiko besar. Apalagi kalau menggunakan leverage, futures ya, tradingnya by margin atau menggunakan futures. Wah, itu serem sekali teman-teman, ya kan? Nah, kita lanjut sedikit ya. Ini by price action by the way, kita update sedikit. Exponential Moving Average 21 so far mempertahankan Bitcoin dengan cukup baik untuk bermain tetap di atas. Kemudian, pergerakan saat ini, terlepas dari apakah dia membentuk rising wedge, buat saya ini adalah pelemahan momentum. Jadi ada slowing down ya. Market start untuk slowing down, maybe udah mulai exhausted, maybe udah overbought. Ya mungkin memang udah waktunya untuk mengalami retracement ya. Karena ya balik lagi seperti yang sebelumnya saya sudah bilang ya teman-teman. Sebelum halving itu biasanya ada momen-momen koreksi ya. Dan kalau dari harga saat ini dia turun ke 35.000, ini koreksi cuma 20%. Menurut saya healthy pullback. By the time harga di situ pun saya akan belanja juga, teman-teman. Kita akan manfaatkan untuk beli. Kalau kebagian, kalau misalnya enggak dan harganya nge-spike signifikan, good. Berarti kita untung ya. Probably buat teman-teman yang udah pada beli Bitcoin ya, kita udah dalam keadaan untung gitu ya. Dalam artian ya buat kalian yang udah mungkin akumulasi dari sejak bear market ya atau 2023 gitu. Inilah momen kita bisa dibilang sudah mulai mendekati panen ya kan. Kita udah mulai bisa merasakan bahwa wah ini nih market bull run yang akan kita cari teman-teman. Ya, namun perlu diingat Bitcoin nanjak sangat mungkin, bukan sangat mungkin lagi, sangat pasti lah Bitcoin dominance juga akan ikut nanjak. Ya ini udah data itu sudah valid teman-teman. Dalam artian
Kayak misalkan gini ya, ini 2021 pada saat momen-momen bull run ya, ini Bitcoin dominance benar-benar berada steady ya, dan bisa dibilang ini angkanya lumayan tinggi nih teman-teman, di kisaran 72%, 73% gitu. Dia nanjak nge-spike ya, dari kisaran bottomnya itu 58%, 57%, dia naik sampai up to 74%. Nah, baru kemudian old season ya kan, duit-duit hasil keuntungan Bitcoin tuh di-deploy sama market untuk kembali masuk ke dalam altcoins. Nah, saat ini aja kalau kita mengacu pada price action ya only. Di sini high, di sini low. Ini Fibonacci nih 0618071. Berarti naiknya Bitcoin dominance saya masih bisa minimal sampai 57%. Dan saya rasa nih, dengan kondisi Bitcoin ETF spot nanti yang hangat diperbincangkan, ini sangat possible untuk angka tuh mencapai ke level tersebut. Menurut saya sangat-sangat mudah lah untuk kita melihat Bitcoin dominance tuh bisa mencapai kisaran 57% gitu. Kayak cuma 4% gitu, tipis naiknya teman-teman. Nah, pada saat itu terjadi, Bitcoinnya rally signifikan, altcoinsnya ketinggalan, lagging gitu loh, slow down, dia nggak akan ada pergerakan yang signifikan. Mungkin cenderung menunggu ya kabar, kira-kira gimana nih ya, sampai titik mana Bitcoin akan settle dari segi price. Apakah dia akan menembus 47.000 dan bahkan lebih tinggi lagi, atau ya udah dia akan steady di satu titik dan konsolidasi, tapi di sisi lain disambut dengan Bitcoin dominance yang mengalami koreksi lumayan signifikan. Nah, itu momen tuh kita mendapatkan kebahagiaan buat yang pada transaksi di altcoins. Ya, kira-kira seperti itu guys. Nah, saya juga nggak akan ngebahas dari perspektif fundamental ya. Saya rasa data yang non-farm payroll semalam ya itu paling berdampak buat dollar index. Jadi kalau buat teman-teman yang trading buy XAUUSD atau mungkin trading di forex market, nah itu baru sangat-sangat berdampak teman-teman. Mungkin wah, saya udah banyak istilahnya, banyak mention ya ke teman-teman ya. Sebetulnya pengen banget gitu loh untuk ngebahas seputar forex market dan lain-lain. Tapi saya rasa peminatnya kurang ya. Saya pikir lebih banyak orang-orang interested dengan Bitcoin dan cryptocurrency, apalagi saat ini semakin hangat gitu. Ya, jadi maafkan saya kalau misalkan saya jarang banget ya. Tadinya mau ngebahas XAUUSD minimal seminggu sekali, tapi ini jadi jarang teman-teman. Ya, tapi nanti ya nanti deh ya teman-teman, saya akan pertimbangkan teman-teman ya. For now kita fokus dulu deh dengan Bitcoin ya, apalagi hot news banget kan ini Bitcoin ETF spot. Ya, jadi intinya seperti itu guys. Saya juga 50-50 to be honest ya. Saya nggak mau ngasih pendapat kayak ayo guys ini bakal naik, ayo guys ini bakal turun gitu. Kalau kalian bilang saya main aman, ya iya, saya memang pussy guys, saya memang pengecut gitu ya. Saya memang bisa dibilang apa ya, konservatif trader lah, lebih prefer menemukan kepastian gitu loh, bukan kepastian lah, lebih prefer menemukan yang probabilitasnya tinggi. Kalau saat ini uncertainty penuh dengan ketidakpastian, saya tidak mau betting ya, karena buat saya jaga capital tuh penting. Saya lebih fokus dengan 100 trade ke depan dan 1000 trade ke depan bahkan. Jadi yang penting it's all about survive. Profit itu adalah bonusnya ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita ngelihat pergerakan dari time frame kecil ya, seperti yang saya sampaikan kemarin masih sama view saya bahwa overallnya struktur tuh masih bullish, maintain dengan baik di area Fibonacci 0,618. Good newsnya lagi kalau lihat nih specifically ya pada time frame 4 jam, teman-teman bisa perhatikan ada level resistance, support resistance yang sudah berhasil di-reclaim. Awalnya itu adalah $43.500. Setelah dia bertahan di atas $43.500, kalian lihat harga Bitcoin steady ya di tengah-tengahnya. Tidak lebih tinggi daripada previous resistance juga. Di sini juga sama, ada SNR. Nih ya, saya extend ke samping, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ya, dia tidak lebih tinggi, namun tidak lebih rendah dari SNR ini. Ya, jadi dia bertahan nih di level yang sangat terbatas kalau menurut saya ya. Range-nya sangat tipis gitu. Namun kalau berdasarkan closing candle time frame 4 jam, saya bisa lihat bahwa kondisinya lebih positif. Kenapa? Ada sempat dam lagi, tapi fine gitu ya. We are steady, holding di atas level itu. Kemudian kemarin juga sama, sempat berusaha untuk turun lagi, aman, bertahan lagi di atas itu. Dan by the body, atau kalau kalian lihat line chart, ini kelihatan nih kayak turun, naik, ya konsolidasi pun turun dikit, kemudian udah mulai naik lagi. Jadi ada possibility bisa seperti ini ya. Kalau misalnya kita ngelihat pada pergerakan time frame kecil, itu aja mungkin saya ngelihatnya ya, bahwa struktur kita sebenarnya masih bullish, kita masih fine gitu. Cuman money flow-nya kurang banget saya ngelihatnya.
selain karena ini juga udah masuk weekend, ya mungkin sama-sama pelaku pasar menunggu juga Bitcoin ETF spot kejelasannya gimana ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Wah, pokoknya gitu deh teman-teman ya. Kita lihat lagi di sini juga sama udah membentuk channel ya. Ini jadi kembali flashback ya dengan momen-momen di awal November kita ngelihat pergerakan cenderung membentuk channel juga. So, apakah kita bisa mengulangi histori yang sama ya kan? Mudah-mudahan demikian bisa teman-teman. Tapi kalau memang tidak, ya sudah, kita manfaatkan itu sebagai peluang kita untuk akumulasi lebih banyak aja. Alright? So, I think that's gonna be the update for Bitcoin. I'm sorry kalau misalkan terlalu banyak obrolan-obrolan yang mungkin menurut teman-teman nggak terlalu penting. Ya, tapi itu adalah penyampaian pendapat saya aja. Ya, kita anggap ini sebagai diskusi kita dan bertukar pikiran. Semoga teman-teman bisa dapetin sebuah value atau feedback dari video di dalam video Bitcoin update ini. So, teman-teman, sampai jumpa di live streaming pada malam hari nanti. God bless for you all. Have a nice weekend. Enjoy your weekend and happy weekend. Cheers. Bye-bye guys.